Dari Rizal Muzahid 05. Awal mendaki karena apa dan di mana? Sebentar. Di mana dan kapan gitu. Awal mendaki karena apa, di mana dan kapan? Awal mendaki itu sekitar tahun 2014. Waktu itu saya lagi kuliah dan loh, lightingnya tiba-tiba nyala sendiri, terang sendiri. Oke, kayak gitu aja mungkin ya. Terima kasih buat yang udah berpartisipasi dan mohon maaf banget kalau yang pertanyaannya nggak kejawab. Oke, saya tutup dulu mungkin. Sekarang mau istirahat karena udah jam 10 lebih nih. Mau istirahat, besok subuh jam 3 bangun buat sahur. Walaupun hai teman Bi, apa kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu ya. Selamat datang kembali di channel Boarding Adventure bersama saya Boarding Supriyadi. Sekarang saya lagi pengen camping lagi nih. Tapi sekarang campingnya nggak ke hutan ya. Kalau biasanya ke hutan, tapi sekarang saya mau camping di campsite. Ya walaupun di campsite karena sekarang bulan puasa, terus juga sekarang weekdays ya. Ngomong-ngomong sekarang hari Kamis, berarti besok Jumat. Berarti malam ini malam Jumat. Nah, walaupun di campsite, jadi harapannya nggak banyak orang juga yang camping. Jadi ya mudah-mudahan sepi sih. Tapi kalaupun ada yang camping nggak apa-apa, biar nggak terlalu sepi-sepi banget. Ya udahlah, pokoknya gimana camping kita kali ini? Yuk ikutin. Teman-teman, ini ngomong-ngomong sebenarnya ini kan jalan gede ya, jalan utama. Jadi sebenarnya kita bisa bawa kendaraan ke atas sih sampai ke lokasi campnya. Cuma karena memang saya pengen jalan biar nambah-nambahin juga, biar panjang durasi. Jadi ya sengaja kita jalan kaki. Jadi motor, saya bawa motor diparkir di tadi di apa? Di gerbang di bawah sana tuh. Jadi ya sekalian olahraga lah. Karena biasanya saya tiap hari lari ya kalau nggak lagi bikin konten kayak gini. Biasanya lari tiap hari, setiap ya sekarang kan jam 4 sore nih biasanya udah mulai start lari sampai jam 5 biasanya. Sekarang karena ya lagi bikin konten gini bukan ke hutan ya, lagi mau camping, jadi larinya diganti sama jalan kayak gini. Oke, lanjut.
Oke teman-teman, sepertinya saya udah dapat tempat yang cocok buat saya ngecamp malam ini. Di sini sepi sih, nggak ada yang ngecamp sama sekali. Maksudnya ada sih di kawasan campsite ini ada yang ngecamp, cuman beda blok. Cuma untuk blok yang ini nggak ada ngecamp sama sekali. Ini kayaknya tempat yang ideal sih. Ini paling atas juga sih, paling tinggi, cukup terbuka. Terus tidak jauh di sana tuh ada toilet juga tuh, jadi kita gampang buat ngambil air. Sekarang jam setengah jam tadi jalan dari bawah, 4:30 ya, lumayan lah karena bolak-balik pasang tripod juga, jadi lumayan agak lama. Bisa lihat nih sekeliling kita nih, lumayan keren tempatnya, cocok lah buat kita menyendiri malam ini. Tapi kalau misalkan banyak noise, suara motor atau suara apalah gitu, ya mohon dimaklumi karena ini memang campsite, jadi ya memang banyak orang yang lewat ke sini. Ada yang cuma sekedar jalan-jalan, foto-foto kayak gitu. So sekarang biar cepet kelar juga, saya mau pasang tenda dulu kayaknya. Oke.
Oke teman-teman, saya baru aja selesai pasang tenda. Dan ini masih jam 5 sih sebenarnya, jadi masih lama ke waktu buka puasa. Kayaknya saya mau rebahan dulu deh, sambil ya setengah jam mungkin, sambil istirahat lumayan lah. Karena lumayan lelah juga sih, walaupun jalan cuma setengah jam, terus barusan pasang tenda. Oke, saya mau rebahan dulu ya. Lumayan buat ngelurusin dulu kaki. Udah jam setengah 6 pas teman-teman. Kayaknya ini udah waktunya kita nyiapin buat buka puasa. Kita bongkar dulu karir kita. Ini kayaknya udah waktunya buka puasa nih teman-teman. Udah jam 17.57, harusnya jam 17.55 udah adzan sih. Jadi sekarang kita akan buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lumayan haus teman-teman. Ya karena aktivitas, walaupun cuma segini aktivitasnya. Jadi menu buka puasa hari ini saya hampir tiap hari sih memang kayak gini. Jadi menu buka puasanya cukup makan buah
sama air putih biasanya kalau di rumah. Kalau sekarang ditambahin pakai ini apa, teh tarik. Jadi cukup ini aja, paling nanti malam mau barbekyuan. Paling nanti habis sholat isya, habis sholat taraweh sih kayaknya barbekyuannya. Jadi sekarang paling cuma makan buah, udah makan buah, sholat maghrib, udah gitu ya udah istirahat dulu karena ya biar nggak terlalu capek juga. Makan ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini buahnya ada 3 macam. Ada buah semangka, buah melon, sama buah naga. Kalau di rumah biasanya ditambahin lagi sama buah pepaya. Cuman karena pepaya takut cepet busuk, kalau misalkan udah dikupas gitu, kalau bawa 1 biji kebanyakan juga. Kayaknya saya mau pasang lampu lampu tumbler kayak gitu ya, karena sekarang kita campingnya di tempat campser, jadi buat trekkingnya juga nggak terlalu jauh. Jadi saya bawa, agak repot sih, nggak apa-apa, agak repot dikit. Jadi saya bawa lampu tumbler sih kayaknya, tapi lupa naruhnya di mana. Paling nanti habis makan saya pasang dulu sebelum sholat maghrib. Oke, selamat malam teman-teman. Sekarang udah jam 8:07, udah lumayan malam juga. Dan perut udah lumayan kerasa lapar juga ya, karena tadi pas buka puasa cuma makan buah sama minum teh tarik ya. Oke, mungkin sekarang saya akan langsung masak. Ceritanya mau barbekyuan, ya makan malamnya. Jadi di sini saya punya menunya tuh apa ya? Di sini saya punya ini sayurannya brokoli sama wortel. Terus untuk karbohidratnya saya punya ini nih, potato atau kentang. Dan untuk proteinnya kita mau bakar ini nih, daging atau apalah. Pokoknya nanti ya mau barbekyuan lah ceritanya intinya. Dan korek saya di mana? Jadi sekarang pertama kita akan rebus ini dulu. Rebus si brokoli sama si wortel. Karena nanti makannya itu mau sekalian sambil ngebakarin ini si dagingnya itu, biar sekalian dimasak, sekalian dimakan gitu, biar hangat-hangat, biar lebih nikmat. Jadi pertama kita masak dulu ininya, sayurannya. Wah, berembun nih koreknya tapi masih nyala. Sip. Kita air. Kurang nih kayaknya. Sip. Biar cepet matangnya kayaknya kita belahin dulu ininya, si wortelnya, biar kecil-kecil rebusnya. Saya nggak bawa ini, nggak bawa telenan. Ini saya sambil cerita aja kali ya. Saya kan belum ngomong tadi, ya dari tadi saya belum ngomong gitu. Saya lagi ngecamp di mana. Saya itu kebiasaan kita gitu. Kalau lagi camp solo kayak gini,
Saya kebiasaan nyebut kita, disangkanya itu saya berdua atau ada temennya, padahal yang saya maksud kita itu saya sama kalian sebagai penonton. Maksudnya biar lebih deket aja. Jadi kita itu bukan berarti saya di sini ada teman, nggak ada sama sekali, nggak ada teman. Jadi kebiasaan, karena pada saat bikin video pendakian biasa saya nyebutnya kan kita gitu. Jadi di saat sekarang saya lagi bikin solo camp, kebawa kebiasaan nyebut kita itu. Sekali lagi saya nyebut kita itu bukan berarti saya di sini ada temennya, tapi kita itu maksudnya saya sama kalian sebagai penonton biar berasa lebih dekat aja gitu. Jadi jangan salah paham ya, jangan bilang kita bang ada temennya, nggak ada, di sini saya sendiri. Oh iya, balik lagi. Jadi dari tadi saya kan belum ngomong lokasi tempat camp saya itu di mana. Jadi sekarang tuh saya ngecampnya itu di campsite atau di camping ground di Taman Bougainville Gunung Puntang ya. Atau sekarang tuh lagi populer karena salah satu artis yang mempopulerkan tempat ini ya, yang namanya itu adalah Nagara Puntang. Jadi kita sebelahan, sebenarnya di sebelah sana itu cukup rame karena lagi ada acara juga sih katanya. Kemarin saya sempat nge-DM si Manji, lagi ada acara katanya. Niatnya kalau misalkan dia lagi nggak ada acara, saya pengen ketemu. Cuman kalau lagi ada acara saya males juga, takut ganggu dia. Jadi begitu. Sekarang tuh saya lagi ada di Gunung Puntang, dan kebetulan untuk di Taman Gunung Puntangnya sendiri, di tempat camping Gunung Puntangnya sendiri nggak ada orang lain selain saya yang ngecamp. Tapi kalau di sana rame di Nagara Puntangnya. Jadi beda ya teman-teman. Kalau misalkan buat kalian yang belum tahu, jadi di sini tuh nggak semuanya dikelola si Manji. Yang dikelola si Manji itu yang bekas ada kolam cintanya itu sebelah sana. Jadi kalau buat yang mau camping di sini masih bisa, tapi nggak boleh ke sana. Nanti diusir sama petugasnya. Oke. Ngomong-ngomong saya udah lumayan lapar nih. Udah lumayan perih perutnya. Ini kayaknya wortelnya kebanyakan deh. Kita langsung masukin aja. Jadi pertama kita rebus wortel dulu. Setelah wortel 80% matangnya, tingkat kematangannya, baru nanti si ini nih brokolinya kita masukin juga. Jadi biar si brokolinya nggak overcook atau nggak terlalu matang, nggak kematangan. Oke. Lumayan perih perutnya, sudah lapar. Kita tutup lagi biar cepat matang. Ini saya pakai jaket karena lumayan dingin udaranya. Beda kayak di hutan. Kalau di hutan itu cenderung anget, karena ada api unggun juga sih mungkin. Kalau sekarang saya sengaja emang nggak bikin api unggun karena males juga. Jadi bikin api unggun tuh apa ya, salah satu yang bikin capek pada saat bikin solo camp di hutan itu adalah ketika pertama harus ngumpulin kayu bakar, harus motongin, harus ngebelahin, harus nyalain api. Nah itu tuh nyita waktu banget, jadi bikin capek banget. Jadi karena sekarang mah ya nggak terlalu ini juga ya, tanpa api pun nggak terlalu berbahaya, jadi saya putuskan tidak bikin api. Wortelnya udah lumayan matang kayaknya, jadi kita boleh masukin si brokolinya. Kita masak paling 3 menit lah, 2 menit, 3 menit, biar nggak terlalu mateng. Oh ya teman-teman, jadi si potetonya itu udah saya rebus dari rumah ya, jadi dibawa ke sini itu udah mateng ini. Jadi kenapa saya rebus dulu di rumah, karena ngerebus ini kan pasti lama banget. Kalau misalkan direbus di sini ngabisin gas dan ngabisin waktu juga. Jadi tadi saya sebelum berangkat saya
saya rebus dulu. Jadi udah mateng. Barusan udah saya iris-iris. 2 menitan loh. Matang 2 menit. Udah mulai lapar. Sepertinya sudah matang. Ya, cukup. Kita kecilin dulu lah apinya. Kita mulai angkat. Sip. Sudah selesai. Buang dulu airnya. Lumayan. Sekarang kita akan mulai masak dagingnya. Sini. Oh iya, jadi teman-teman saya belum bilang. Ini kita pakai saus barbecue ya. Jadi udah disiapin bumbunya. Dan kita akan mulai masak. Ini kayaknya saya beli dagingnya itu salah deh. Ini terlalu banyak lemak. Salah ngambil tadi. Harusnya jangan yang terlalu banyak lemak. Harusnya dimasukin dulu sini ya. Baru nanti aja lah, nggak apa-apa. Setelah setengah matang baru dimasukin sini. Akan kita bumbuin apa nanti aja ya. Apinya kegedean. Kayaknya udah matang. Ini kebanyakan teman-teman ininya, dagingnya kayaknya. Ini dimakan sama siapa? Sama sendiri. Ini jangan komplain ya, Bang, itu dagingnya kok banyak banget. Ya emang tadi kan belanjanya itu sekalian berangkat ke sini. Jadi memang ini kan satu pack itu 500 gram dan itu nggak ada yang di bawah 500 gram. Jadi mau nggak mau harus ngambil segini. Dan ya harus dibawa semua. Jadi jangan komplain, Bang, itu sama siapa makannya? Ya saya sendiri. Teman-teman, saya sambil makan ya, karena udah lumayan lapar. Jadi sambil masak, matang langsung makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap banget. Dagingnya lembut. Memang banyak lemak sih, tapi nggak apa-apa lah. Kali-kali. Makan teman-teman. Enak banget.
seru juga ya masak barbeque kayak gini. Kalau ke hutan saya nggak berani, karena ya ngerti lah kalian. Cukup berbahaya teman-teman kalau ke hutan bawa ginian. Ini saya pakai jaket 2 soalnya dingin, dalam pakai rompi, luar pakai jaket. Biar agak hangat, soalnya udah dingin. Nanti habis makan saya bakal jawab ini ya, Q&A. Tadi kan sebelum berangkat ke sini saya bikin pertanyaan di Instagram. Nanti bakal saya jawab di video di sini. Waduh, kena tenda nih. Jujur ini nggak akan habis. Sayurnya kebanyakan, kentangnya kebanyakan, dagingnya pun kebanyakan. Bingung dikasih ke siapa. Kalian mau? Ayo nyusul sini. Salah, ini harusnya buat makan, cuk. Harusnya pakai jepitan. Nah, gini. Mantap banget. Oke, udah matang. Oke, siap. Kita buang dulu minyaknya. Dan ini kayaknya yang terakhir nih. Rasanya tidak terlalu sulit untuk menghabiskan daging ini seberat 500 gram. Tapi kayaknya dagingnya cuma berapa gram karena kebanyakan lemak juga. Dan dari tadi tiap habis masak si lemaknya saya buang, yang lemak yang udah cairnya itu. Jadi ya paling kalau beneran dagingnya cuma berapa gram lah, nggak sampai 500 gram. Dan kalau misalkan kalian ngomong, bang itu makannya kok banyak banget, saya makan kayak gini cuma saat lagi konten aja, keperluan konten aja. Aslinya sehari-hari saya makan ya biasanya buka puasa cuma makan buah, dan baru makan nasi itu nanti malam sekitar jam 8, jam 9 atau jam 10. Dan ketika sahur saya cuma minum susu doang. Jadi selama puasa ini saya makan nasi maksudnya ya, cuma sekali. Dan kayaknya sekarang juga gitu, ini cukup makan ini aja. Nanti sahur saya udah niat sih emang nggak akan makan nasi juga. Saya udah bawa susu, cuma minum susu doang paling. Gitu teman-teman. Jadi yaudah, saya beresin dulu makan ya. Setelah makan ini nanti saya beresin dulu, dan kita baru nanti scene-nya ganti ke yang ngejawab Q&A atau pertanyaan-pertanyaan yang saya bilang tadi di Instagram. Oke, beresin dulu. Yo teman-teman, kita udah selesai ya makan-makannya. Barusan tuh sumpah kenyang banget. Ya mungkin saya bakal dibilang ragu sama kalian, nggak apa-apa lah ya. Jarang-jarang juga saya makan kayak gitu. Hitung-hitung buka puasa lah. Memang buka puasa juga sih. Jadi sesuai janji saya tadi ya, pas lagi makan saya udah ngomong
Jadi tadi tuh saya belum berangkat ke sini, saya bikin pertanyaan di Instagram buat teman-teman yang ya ada yang mau nanya nggak, nanti bakal saya jawab di video gitu. Tadi saya belum ngomong kalau saya bakal solo camping kayak gini. Jadi udah lumayan banyak sih yang masuk, dan mungkin sesi Q&A ini, ya Q&A ini baru pertama kali kayaknya channel ini bikin sesi Q&A. Jadi bakal saya batasi cuma sekitar 10 menit mungkin. Jadi mohon maaf banget nih teman-teman buat kalian yang udah nanya tapi nggak kejawab. Karena memang ya biar durasi videonya juga nggak terlalu panjang. Jadi daripada berlama-lama, karena ini juga udah lumayan malam, udah jam 10-an kayaknya. Jadi mari kita mulai saja. Ini saya pakai stopwatch ya, biar nggak kebablasan. Nih, udah mulai jalan nih stopwatchnya. Oke, kamera 1, kamera 2. Kita mulai dari awal-awal nih. Ini pas banget nih. Pertanyaan di awal-awal dari Rizal Muzahid 05. Awal mendaki karena apa dan di mana? Sebentar. Di mana dan kapan gitu. Awal mendaki karena apa, di mana dan kapan? Awal mendaki itu sekitar tahun 2014. Waktu itu saya lagi kuliah dan loh, lightingnya tiba-tiba nyala sendiri, terang sendiri. Oke, saya ulangi. Pertama mendaki gunung itu tahun 2014. Waktu itu saya lagi libur semester, diajak temen, dan gunung yang pertama kali didaki itu adalah Gunung Cikuray. Pada saat itu karena apa ya? Karena lagi patah hati mungkin. Bisa dibilang kayak gitu ya, sebagai pelarian. Jujur waktu itu memang kayak gitu. Dan setelah itu akhirnya kebablasan hingga kuliahnya tuh nggak beres. Dan dari setelah itu saya langsung cuti kuliah dan sampai sekarang kuliahnya nggak dilanjutin. Oke, itu udah kejawab ya. Terus dari Mas Agus Supriyadi, sebentar. Ribet gak sih Bang mindahin posisi kamera saat ngambil gambar solo camping dan pada saat hiking? Kalau ditanya ribetan mana pada saat bikin solo camping atau pada saat hiking biasa, jujur lebih susah, lebih sulit pada saat solo camping. Kalau pada saat hiking biasa mungkin ya tinggal ngambil gambar sebiasa seenaknya aja. Tapi kalau pada saat solo camping ya memang perjuangannya tuh harus effort banget. Mindahin kamera. Makanya kalau misalkan teman-teman nanya saya bawa berapa kamera, bawa 2 kamera karena biar nggak terlalu ribet mindahin juga, kayak session lagi masak itu kan, biar nggak terlalu bolak-balik mindahin kamera. Jadi ya udah tinggal 1 kali mencet, 1 kali record, tapi dapat 2 gambar kayak gitu. Mudah-mudahan terjawab. Apakah akan bagus hasilnya jika membuat video dari HP saat solo camp? Bagus-bagus aja teman-teman. Bahkan saya juga sampai saat ini ketika bikin video hiking biasa, saya masih pakai handphone ya. Kalau memang bikin solo camp memang saya pakai kamera karena ya biar lebih bagus aja sih, karena memang kebetulan ada gitu. Tapi kalau misalnya saya kebetulan memang nggak ada kamera, pasti saya juga pakai handphone gitu teman-teman. Terus dari Nur, ini tadi dari Kimon.yo ya. Terus Nur Rinjani, ada syarat tertentu nggak buat ikut bareng muncak? Ini mungkin bakal apa ya? Bakal agak sensitif ya. Jadi intinya gini, kalau misalkan teman-teman pengen ikut muncak bareng saya, syaratnya tuh gini, kalau tidak bisa meringankan saya, setidaknya jangan jadi beban buat saya. Itu aja. Terus dari siapa lagi ya? Dari Samsul_Latif. Proses dimulai merintis YouTube hingga berkembang seperti saat ini. Prosesnya itu saya pertama kali ngupload video itu tahun 2017, dan 1 tahun kemudian pokoknya 1 tahun itu kan saya ngupload bulan April 2017, dan bulan April 2018 itu saya cuma dapat 200 subscriber. Jadi perjuangannya ya lumayan panjang dan lumayan berat. Jadi sampai saat ini saya udah 4 tahun ya nge-YouTube. Terus awal mula menjadi YouTuber terinspirasi dari apa? Jujur awal mulanya itu karena memang saya seneng main. Faktor utama tuh seneng main, seneng mendokumentasikan. Tapi saya tuh awal-awal tuh memang nggak pede depan kamera. Bahkan sampai saat ini saya nggak pede ngomong depan kamera. Kalau ada pilihan lain mungkin saya lebih baik enggak gitu. Cuman ya karena terpaksa akhirnya mau nggak mau ya harus
ngomong depan kamera. Awalnya itu karena senang main, senang mendokumentasikan, dan terinspirasi dari apa? Dari acara MTMA yang sekarang udah bungkus ya acaranya. Oke, biar cepet ya. Terus dari Panji Buana underscore, editing pakai PC apa HP? Kalau HP pakai KineMaster. Saya editing pakai PC ya. Saya pakai Adobe Premiere karena memang dari sebelum YouTube pun saya udah senang belajar ngedit video pakai PC. Ini sambil ada WA masuk ya. Ya, jawabannya pakai PC ya. Tapi kadang-kadang pakai KineMaster juga. Kalau lagi iseng-iseng saya juga pakai KineMaster. Dari siapa lagi ya? Dari Evi CK Fabio, gimana nih bacanya? Susah banget. Sorry bentar. Apa sih rahasianya Kang Boding bisa selalu seger saat trail running? Rahasianya itu latihan. Kayak sekarang walaupun saya lagi puasa itu setiap hari saya, kalau memang cuaca lagi nggak hujan ya. Dan alhamdulillah sampai saat ini udah hari keberapa ya sekarang? Udah hari ke-10 atau hari ke-seberapa. Kalau nggak lagi ngonten kayak gini, setiap hari saya setiap hari saya running, tiap hari latihan. Jadi intinya tuh latihan tiap hari. Terus dari Eghilaf, ini apa nih, nanti saya tulis aja lah, susah bacanya. Apakah ada keinginan collab dengan pendaki sekaligus YouTuber lain? Kalau ada siapa? Gimana ya? Saya tuh bisa dibilang orangnya itu apa ya? Bukan sombong mungkin ya. Ya terserah kalian mau bilang saya sombong atau apa. Tapi mungkin lebih ke prinsip, mungkin kalau menurut saya ya. Saya tuh jadi nggak pernah ngefans sama siapapun. Jadi kalau misalkan ditanya ada keinginan collab sama pendaki lain, kalau pengen sih pengen. Maksudnya tuh ya apa ya, tapi nggak pengen ngebet-ngebet banget gitu. Ya kalau memang kebetulan ada orang yang pengen ngajak collab sama saya, ya saya terima. Tapi kalau saya minta ke orang buat collab kayaknya enggak. Intinya gitu. Jadi ya terserah mau dibilang sombong atau ya, kalau kata saya mah itu prinsip. Terus dari ini teman saya Chandra namanya. Ceritain pengalaman tak terlupakan selama melakukan pendakian. Pengalaman itu mungkin ada dua ya. Pengalaman terhappy dan pengalaman tersedih. Kalau tersedih itu saat mendaki Gunung Canggah yang ada di Subang, itu karena udah hopeless banget. Karena pertama itu kita kesasar, dan setelah nemu jalan, persediaan air kita udah mulai menipis. Jadi saya itu sebenarnya berharap tidak menemukan trek yang benar, tapi ternyata nemu. Dan selama naik ke puncak itu udah hopeless banget pokoknya. Terus kalau misalkan terindah gitu ya, pengalaman terindah itu waktu naik ke Gunung Merbabu. Karena naik ke Gunung Merbabu itu pada saat awal-awal saya mendaki gunung ya, kalau nggak salah ketiga kali naik gunung. Dan ya semua orang udah tahu ya keindahan Gunung Merbabu kayak gimana. Jadi awal-awal mendaki gunung terus dikasih suguhan view yang sangat keren kayak gitu. Jadi itu bener-bener bisa dibilang tak terlupakan. Terus dari IP Presto, lebih suka camping rame apa camping sendiri Kang? Udah tahu jawabannya itu. Saya lebih seneng camping sendiri. Nggak, maksudnya kalau naik gunung pun kan saya emang nggak pernah banyakan ya. Yang dilakukan saat solo hiking ketika dapat ancaman beda alam. Kebetulan sampai saat ini, dan semoga tidak, saya belum pernah mendapatkan ancaman yang seperti itu. Dan janganlah ya. Dari Tika Atika, kepo dong penghasilan nge-YouTube-nya Kang. Adalah buat beli gorengan cukup sih kayaknya. Saya nggak bisa ngasih tahu nominal. Siapa lagi ya? Ini biar yang mewakili maksudnya pertanyaannya. Ngedit video ini sama. Nah, ini dari siapa tadi? Dari Wijaja ya nulisnya. Dibacanya Wijaya. Kenapa saat membelah atau membawa kayu bakar tidak menggunakan sarung tangan? Karena ribet mungkin ya. Saya udah terbiasa juga. Ya maksudnya nggak perlu sarung tangan pun, alhamdulillah tangan saya baik-baik aja kayak gitu ya. Terus kapan bikin video pendakian lagi nih? Dari Zuliantoyan, insya Allah habis lebaran. Ini dari John Swab,
Dia nanya itu, Kang, kenapa yang sekarang lebih banyak solo campnya, padahal kalau solo hiking ke gunung kayaknya lebih seru. Yang pertama apa ya, karena sekarang lagi COVID, jadi lagi naik gunung lagi lumayan susah juga. Jadi sebenarnya ini alternatif aja. Jadi kalau misalkan kondisi udah membaik, ya bikin pendakian lagi seperti biasa. Dari Husni Miroji, Aboding sendiri lebih menjiwai mendaki biasa, trail running, atau solo camp? Kalau ditanya 3 pilihan itu, sebenarnya saya lebih enjoy di trail running, karena di sana tuh saya enjoy banget, ngerasa happy. Dan ya menurut saya walaupun resikonya gede, tapi menurut saya lebih enjoy aja gitu. Tapi sebenarnya ketiga-tiganya ya mau gak mau harus saya garap. Ya pendakian biasa oke, mau solo camp juga oke gitu ya. Semoga terjawab. Dari Ilzam Cahyanto, fungsi salon pas ditempel hidung apa bang? Kebetulan saya belum pernah, seumur-umur mendaki saya belum pernah kayak gitu, jadi saya tidak tahu manfaatnya itu, jadi nggak ngerti saya juga. Terus dari Mas Andri Fitrian, nih yang dulu pernah naik gunung ke Burangrang ya. Pengalaman apa yang dirasain ketika pertama kali solo camp di tengah hutan? AA. Kalau orang Jawa nyebut AA itu pakai K ya, padahal AA aja. Tapi nggak apa-apa. Pengalaman yang dirasain apa ya, takut iya mungkin, terus apa ya, ya nervous kayak gitu iya juga sih, jadi ya campur aduk sih. Tapi perasaan takut itu berusaha dilawan, jawabannya seperti itu. Terus dari by the way ini udah berapa menit ya, ini kayaknya gak akan saya cut, gak akan saya edit, udah hampir 12 menit. Dari pendaki titik malas, bagaimana proses YT dari awal yang mungkin banyak sekali hinaan dan pasti itu lelah, share pengalamannya. Pengalamannya itu ya tadi udah dibilang ya, 1 tahun pertama itu saya cuma dapat subscriber itu 200 biji, dan apa ya, yang mencibir lebih ke tetangga mungkin ya, karena di awal-awal itu kan ya, maksudnya di awal-awal bikin video buat YouTube itu kan belum ngehasilin gitu kayak gitu. Tetangga tuh taunya saya main ngabisin duit, malah sampai ngomongnya kayak gini, kamu tuh maksudnya uang gaji dari kerja itu habis buat main gitu. Ya jujur waktu itu saya emosi gitu diomongin kayak gitu sama tetangga. Tapi sekarang sih alhamdulillah mungkin mereka udah bisa ngelihat kalau dari hasil perjuangan selama ini ya udah ada hasilnya kayak gitu. Ya walaupun gak seberapa. Oke, mungkin gitu aja ya. Saya akhiri. Sebenarnya masih ada nih, selain konten kreator, pekerjaan Kang Boding itu sebagai apa? Ya saya kerja di tempat produksi makanan sebagai staf administrasi. Ya gitu aja sih. Saya libur Sabtu Minggu. Kalau orang-orang bilang Kang enak banget sering ngetrip. Ya sebenarnya sama, saya libur cuma Sabtu Minggu, dan Sabtu Minggu itu yang saya gunakan, manfaatkan buat ngetrip, bikin video. Oke, kayak gitu aja mungkin ya. Terima kasih buat yang udah berpartisipasi, dan mohon maaf banget kalau yang pertanyaannya nggak kejawab. Oke, saya tutup dulu mungkin. Sekarang mau istirahat karena udah jam 10 lebih nih. Mau istirahat, besok subuh jam 3 bangun buat sahur walaupun cuma minum susu doang. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang mau tidur dulu. Halo, selamat pagi teman-teman. Ini mohon maaf banget ya, sinyal langsung jumping ke sini. Bukan semalam sih, tadi pagi waktu sahur saya bangun sih, tapi bangun cuma minum doang. Bahkan rencana yang mau minum susu juga nggak jadi, karena emang masih kenyang banget teman-teman, gara-gara
semalam kekenyangan barbekyuan ya. Jadi tadi cuma minum doang dan ya semalam saya lumayan bisa tidur sih. Tapi menjelang subuh saya beberapa kali kebangun karena kedinginan. Jadi di sini tuh cuacanya lumayan dingin. Ini beda banget saat lagi camping di hutan ya. Kalau lagi camping di hutan suhunya itu cenderung lebih hangat. Kalau di sini tuh dingin, bisa dibilang dingin banget ya, lumayan dingin lah ya. Walaupun ini ketinggiannya berapa sih, sekitar ya nggak tahu lah, saya nggak ngecek ketinggian. Bisa ngecek ketinggian di sini berapa, 1300-an 1400-an, tapi lumayan dingin di sini. Jadi sekarang saya akan pulang lebih pagi kayaknya, karena ini tempat saya camp itu kan cukup terbuka ya, maksudnya nggak ada pohon. Jadi kalau misalkan agak siang dikit ya bisa dipastikan bakal panas, matahari langsung ngarah ke sini karena gak ada yang nahan pepohonan. Jadi sebelum matahari itu muncul kayaknya saya harus sudah selesai, sudah beres bongkar tenda ya biar nggak kepanasan. Dan kalau misalkan kepanasan takutnya haus. Ini nggak lucu, masih pagi kalau udah kehausan. Dan nanti mungkin bongkar tendanya tidak akan saya record juga ya, biar cepet juga sih, karena durasi video ini juga udah lumayan panjang ya. Jadi sini ini akan ganti dalam 3, 2 Oke teman-teman, saya udah selesai bongkar tenda ya, udah selesai packing juga. Ini nggak kerasa udah terik banget, padahal baru jam 7:30. Tapi walaupun terik sebenarnya ini masih hangat sih, mataharinya belum terlalu panas, jadi masih enak buat berjemur. Dan sekarang berarti saya mau langsung pulang aja buat ngelanjutin tidur di rumah sebelum nanti Jumatan ya. Ya udah, pokoknya terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini, semoga kalian enjoy dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Akhir kata saya Budi Supriyadi pamit, see you on the next trip, salam Indonesia. Kita pulang, dah. Padahal bohong. Masa iya kameramu ditinggal?